ini dalam rangka sosialisasi menghadapi gempa bumi berbasis sekolah dan hunian. Pelatihan menghadapi gempa bumi berbasis sekolah dan hunian yang bekerja sama dengan tim SAR, Ikatan Alumni, Ikatan Keluarga Alumni, dan Yayasan Cakrawala Rumah Cakrawala Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agenda kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, dua, sambutan dari Kepala SMP Negeri 147, tiga, sambutan dari perwakilan Ikatan Alumni, kemudian empat, paparan oleh Yayasan Rumah Cakrawala Indonesia, kemudian lima, tanya jawab, dan enam, penutup. Bapak dan Ibu, sebagai insan yang beragama, marilah kita awali acara ini dengan membaca doa. Bapak Ibu yang beragama Muslim, kami persilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya. Dan bagi kita yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Semoga kiranya acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa satu kendala apapun. Amin. Berikutnya, marilah kita simak sambutan atau arahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 147 Jakarta kepada Bapak dan diri MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati para wakil dan staf, Bapak Ibu guru serta pegawai SMP Negeri 147 Jakarta. Yang saya hormati perwakilan Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 233, 258 dan SMP Al-Makrum. Yang saya hormati Ketua Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB SMP Negeri 147 Jakarta, Bu Nenek. Jadi ada satgasnya. Yang saya hormati dari pengurus Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 147 Jakarta, Pak Heri dan jajarannya. Yang saya hormati pula dari perwakilan atau utusan dari Yayasan Rumah Cakrawala Indonesia, serta dari perwakilan kantin ya. Jadi yang jualan berjual di kantin saya ikut semangat karena merupakan bagian dari warga SMP Negeri 147 Jakarta. Bapak Ibu semuanya, pelatihan tentang kaitan dengan siap menghadapi bencana gempa bumi. Jadi bisa bencana itu bisa bermacam-macam. Nah, ini merupakan kerjasama antara pengurus Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 147 Jakarta dengan SMP Negeri 147 Jakarta. Harapannya dengan pelatihan ini setidaknya memberikan pengetahuan, pembekalan serta keterampilan ketika suatu saat, tapi mudah-mudahan tidak suatu saat menghadapi atau mengalami bencana gempa, baik itu di sekolah maupun di hunian di rumah Jadi bisa juga ini nanti pengetahuannya bisa diedukasi ke keluarga Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, optimal. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pelatihan dari mungkin materi sampai nanti simulasi dari pelatihan itu, dan nanti hari berikutnya hari Rabu itu simulasi massal Kami akan melibatkan semua peserta didik, ada 27 kelas
ya akan kami lipatkan bagaimana menghadapi bencana baik sebelum, saat terjadi maupun setelah kejadian sampai pada tahap evakuasi, ya sampai tahap pada evakuasi. Jadi nanti dari peserta didik seperti apa, dari para guru seperti apa, dari kantin seperti apa, nanti dari mungkin TU yang di ruang-ruang itu seperti apa nanti kalau andai terjadi seperti itu, ya kecepatannya berapa menit kira-kira ya sampai ke titik kumpul sehingga dikatakan nanti meminimalisir korban. Nah itu harapannya pelatihannya nanti sampai ke situ. Jadi mudah-mudahan yang perwakilan dari sekolah tadi 258, 233 dan Al-Ma'ruf bisa ikutan simulasi nanti ya di akhir waktunya. Jadi harapannya teorinya itu bisa maksimal diterapkan ya, sehingga nanti bisa diedukasi ke sekolah-sekolah yang bersangkutan seperti itu. Baik, saya tidak berpanjang lebar, langsung saja ya. Mungkin dari Bu Risneti dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan atau sambutan dari Bapak Pendiri selaku Kepala SMP Negeri 147 Jakarta. Berikutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari Ikatan Keluarga Alumni kepada Bapak Yanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 147, yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah SMP 147, yang terhormat perwakilan dari bapak-bapak yang tadi disebutkan dari Al-Ma'ruf, kemudian dari kantin, begitu juga dari tim Basarnas dalam hal ini Rumah Safrawala. Kami sebagai alumni berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah diberi kepercayaan untuk bisa melaksanakan acara daripada bagaimana selamat dari peristiwa gempa. Mudah-mudahan gempanya tidak terjadi. Namun sebagai usaha dari kita adalah tidak salahnya kita mengetahui bagaimana saat-saat terjadi gempa tersebut. Tentu saja kami adalah teman kami alumni SMP 147 Mas Agus atau panggilan biasanya Mas Didi, sehingga beliau kebetulan alumni 147, jadi kita bisa berkolaborasi di sini. Kemudian mungkin dari beberapa teman-teman kami yang memang dulu belajar di sini sudah banyak juga yang memiliki jabatan maupun kemampuan di luar masing-masing, sehingga kita sebagai alumni ingin berkontribusi dengan tempat kami belajar dulu. Kemudian dengan harapan kita bisa memberikan apa yang bisa kami berikan. Itu saja. Kemudian teman-teman kami ini ketua Pak Beri, saya sebagai sekjen, dan teman-teman di belakang ada wakil dan teman-teman alumni semua adalah ada dari beberapa angkatan atau di beberapa alumni. Inginnya kami bisa berkontribusi di setiap saat apabila sekolah atau kita sama-sama bisa bekerja sama, apa yang bisa kami berikan. Itu aja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, tentunya kami sangat berbangga hati bisa berdiri di sini. Dulu kami diajar di sini, tapi sekarang malah mengajar di sini. Jadi kebalik ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Agus Wiradi. Kebetulan saya itu hanya berposisi sebagai relawan, tetapi jabatan terakhir menjadi staf ahli bidang gunung api, pergerakan tanah dan gempa bumi Badan SAR Nasional. Dan kebetulan juga kami lulusan tahun 92 di sekolah yang tercinta ini. Jadi sangat bangga kami bisa berdiri di sini, bisa berbagi buat
alma mater kami yang memang tentunya itu juga sebenarnya saya dapat sindiran dari senior saya itu pada saat itu Bang Ferry ngomong kenapa sekolah lu nggak dikerjain gitu kan. Sementara waktu saya sudah mengajar dari Aceh sampai Papua terkait dengan gempa dan akhirnya dengan sebuah konsep yang sangat profesional walaupun penuh dengan kekurangan, kami berharap bahwa SMP kami SMP 147 menjadi sekolah percontohan terkait siaga bencana gempa bumi setingkat DKI Jakarta dan mungkin nanti sedang dalam perjalanan tim dari Basarnas akan melakukan penindakan langsung termasuk memberikan edukasi terkait dengan medical first responder, jadi pertolongan pertama pada kecelakaan dengan kondisi apa adanya di sekolah, mungkin seperti itu. Nah, izin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa yang depannya diisi bangkunya dulu. Ayo. Jadi kalau saya nggak akan mau mulai nih kalau nggak diisi dulu nih yang depannya nih. Ayo. Nih, ayo. Udah kalau nggak alumninya ke depan. Ayo depan. Baru ibu. Oke. Lanjut. Seperti kita ketahui bersama, boleh. Seperti kita ketahui bersama kan sekarang banyak isu ya Bu ya terkait dengan Megatrust. Mungkin ibu-ibu ada keluhan nggak nih terkait dengan isu Megatrust ini? Coba deh sebelum saya melangkah ke lebih lanjut. Ada nggak misalnya kok Megatrust seperti ini dan bagaimana? Ayo kira-kira ibu bertanya atau gimana? Oh ibu silakan ibu. Ada mic lagi? Bapak ada mic lagi? Mohon maaf ibu. Nah, silakan ibu. Bisa? Mungkin ternyata tidak bisa. Coba dilihat atau dibilang. Terima kasih Pak Agus. Sebelumnya dulu saya 92 mungkin sudah ada di sini juga mengajar Pak Agus. Oh gitu? Iya, tapi mungkin Bapak ketemunya sama Pak Aan ya? Iya. Oke. Pak Aan mana Pak Aan? Dan pasti berbagi ilmu yang banyak itu modal buat saya untuk kuat kembali tidak resah. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Ibu. Jadi saya tuh sebenarnya kalau ada Pak Aan, ada guru-guru senior saya nggak bisa ngomong, ya kan? Padahal kalau saya kalau dosen di UGM di Universitas Budi Luhur tuh biasa saya ngajarin mereka. Tapi kalau sama ibu-ibu guru saya waktu kecil jadi saya bingung saya. Jujur. Jadi apa yang merasa kembali ke masa lalu pada saat saya dulu nakal, ya kan sering bolos segala macam itu luar biasa. Tapi memang saya berbangga hati kepada bapak-bapak ibu-ibu bahwa sebenarnya didikannya udah seperti ini walaupun hanya menjadi seorang relawan. Ya, sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu saya itu bukan dari Basarnas Bu ya, tapi memang kembali lagi karena memang saya sering mendapatkan beasiswa untuk belajar tentang gempa. Kemarin karena saya sakit jadi saya tidak sempat berangkat ke Turki belajar di sana juga, tapi ternyata memang terakhir saya berbicara dengan dari universitas dari Jepang terkait dengan kegempaan bahwasanya memang berbeda karakter di Indonesia. Itu dulu Bu. Jadi gini, sebenarnya kalau kemarin terakhir itu gempa terakhir itu kalau nggak salah 4, sekian itu di daerah Bantul lebih. Itu rentetannya gempa sudah 171 kali. Jadi di titik yang sama itu gempanya sudah begitu banyak. Tetapi kembali lagi kalau kita bicara isu ini mau akan Megatrust segala macam itu sebenarnya sih begini Bu,
logikanya Bu ya, kalau misalnya saya kan juga ngerti di gunung api Bu ya, jadi kalau misalnya dia itu sudah mengeluarkan energi terus, ya mohon maaf, kalau kita lagi kebelet pipis aja gitu ya, kalau pipisnya dikecil-kecil kan keluarnya gimana, tapi kalau tiba-tiba keluarnya sekaligus itu berarti sangat berbahaya. Jadi asumsinya bahwa apapun rencananya, kalau memang dia sudah mengeluarkan energinya pelan-pelan, itu kemungkinan besar untuk gempa yang besar tidak akan terjadi. Tapi memang perkiraan dari teman-teman BMKG itu memang sudah ada pergeseran signifikan, itu menjadi parameter berita-berita berseliweran. Jadi yang tadinya pergerakan itu antara 1 sampai 5 cm ternyata sudah sampai di 15 cm per tahun. Nah, itu yang menyebabkan mereka berstatement kemungkinan akan adanya gempa yang besar. Tapi tetap saja kembali lagi, itu siapa yang tahu, ya kan, karena kita hanya bisa menduga-duga gitu ya Bu ya. Nah, kembali lagi, kenapa sih kami lebih cenderung ke pendidikan? Karena kami yakin kalau seandainya generasi ini, ya mohon maaf, mungkin kalau yang sudah tua-tua udah tinggal sakratul maut, besok udah mati begitu Bu ya. Nah, tapi yang muda-muda ini otomatis yang mereka harus mempunyai menata masa depan yang lebih baik. Gitu Bu, walaupun saya sudah tua ya Pak Amin. Pak Anto guru idola saya itu Bu. Masya Allah. Saya jujur Bu, diajak foto bareng presiden sering, tapi kalau pengen ngajak foto bareng Pak Anto susah banget. Nggak berani. Oke, lanjut. Jadi itu Bu, intinya yang penting kita tahu dulu Bu, kalau misalnya kita di rumah seperti apa, kemudian kalau misalnya di sekolah seperti apa, ini mau gimana nih Pak? Yang sekolah dulu kayak rumah tangga dulu nih? Kayaknya rumah tangga dulu kayak biar adem ya. Mau yang rumah tangga dulu apa mau sekolah dulu? Ya udah, sekarang ini saya buka dulu ya materinya Bu ya, terkait dengan bencana gempa bumi. Silakan Mbak dibuka dulu. Nah, ini mungkin kalau ibu geografi lebih jelas ya Bu ya. Gempa bumi merupakan getaran permukaan bumi atau peristiwa pelepasan energi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Ini kebetulan dokumentasi ini kami ambil pada saat itu di bencana mana ya? Oh, ini di Siginya, bukan di Kota Palunya, di Siginya. Nah, lanjut. Nah, ini kebetulan pada saat itu di gempa Padang itu tahun 2007. Nah, lanjut lagi. Nah, ini jadi kita belajar lagi nih geografi. Oke, lanjut. Nah, ini yang terjadi terakhir di Turki. Lanjut lagi Mbak. Nah, stop dulu. Jadi ini akibat dari gempa bumi bisa menyebabkan banjir, kebakaran, longsor, korban jiwa, bangunan runtuh, kemudian satu lagi tsunami. Nanti Ibu tenang untuk materinya, sekarang belajar dulu, nanti materinya insya Allah dari pihak sekolah akan memberikan untuk menjadi materi bacaan. Nah, ini terjadi peningkatan Ibu dari timeline gempa sampai 2021. Untuk ini dulu ya, di tahun 2016 itu 5.000 kejadian gempa, tapi sekarang 2021 10.570. Nah, di peningkatan lagi sampai di tahun 2023 itu sudah sekitar 13.000 kali gempa di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan parameter BMKG mengeluarkan statement terjadinya kemungkinan megatrust karena memang sudah ada gerakan-gerakan dari lempeng buminya. Nah, ini titik kejadian gempa Bu. Jadi Kalimantan walaupun aman, tapi ternyata ini bukan politis ya Bu ya. Kalimantan itu aman, tapi memang kemarin sempat terjadi 3 kali gempa yang memang tidak bisa diprediksi. Itu adanya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nanti akan memeriksa kalau saudara itu baru nanti pulang. Nah, ini apa yang dilakukan sebelum gempa, saat gempa, dan setelah gempa. Ya, dilanjut. Nah, ini dulu. Oke. Jadi sebelum gempa dulu Mbak. Nah, ini. Nah,
Saya karena kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru ini, tentunya kita lebih, bukan saya mengajari, tapi kita lebih ke diskusi aja. Mungkin dari satu lembar ke lembar kita bisa tanya jawab saja, ya Bu ya. Nah ini kan kunci utama adalah mengenali disebut gempa bumi. Pastikan bahwa struktur dan latar rumah Anda terhindar dari bahaya disebabkan oleh gempa bumi, longsor, liquefaction dan lain-lain. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Ini yang paling utama yang kemarin kita ingatkan juga kepada sekolah. Yang pertama, saya gabung aja kali ya, sekolah sama rumah tangga ya. Ya, oke. Yang pertama, karena kalau nanti satu-satu sama juga, jurusannya situ Bu. Yang pertama gini Bu, yang paling utama adalah untuk sekolah itu wajib menggunakan tirai. Nah ini sebenarnya kalau kita dalam fase belajar mengajar itu wajib ditutup Bu. Kenapa demikian? Pada saat terjadi gerakan gempa, posisi kaca itu dia meledak, bukan jatuh kalau pecah. Jadi ke kiri ke kanan. Nah, kenapa demikian? Karena kalau dia pakai tirai, otomatis ledakannya itu kena ke kain dan tidak langsung melukai korban. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mau dicatat-catat ya, mau dicatat-catat ya. Jadi nanti bisa menjadi catatan juga buat rumah tangga. Nah kemudian yang kedua, terkait lemari yang menggunakan kaki Bu. Kalau ada lemari pakai kaki, itu wajib dikunci ke tembok. Lemari yang ada di sini. Nah jadi kenapa demikian? Karena pada saat dia goyang, itu otomatis kaca lemari tersebut dia akan bergoyang dan akhirnya pada saat mungkin kita tidur atau apapun kita akan kerubuhan. Nah, pada saat dia terikat dengan tembok, temboknya mau roboh juga terikat dengan lemari, lemarinya mau roboh juga akan terikat dengan temboknya. Pintu itu bisa terbuka gitu kan. Nah bagaimana cara alternatifnya? Coba saya mau, cuman ada misalnya dia penggoreng atau pancing. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak menafsirkan bagaimana alat ini menjadi bentuk pertolongan kepada diri kita? Ayo coba, boleh Ibu, gimana caranya? Apa Ibu gimana? Coba Ibu, tahunya gimana? Ayo, di bawah airnya Bu, kan panas Bu. Ya. Ayo gimana caranya nih? Jadi di dapur ada penggorengan, ada wajan, ada soptel, enggak maksudnya yang di dapur dicantol gitu. Bukan yang jelas kalau memang lagi masa ya nggak bisa Bu ya gosok melonyok ya. Nah caranya gimana? Gimana Bu? Benar. Yuk, ayo. Saya coba ya, ambil batu. Coba. Ibu bicaranya kosong. Saya mau minta senior apa alumni jadi perangkat. Ada? Ya udah, alumni jadi perangkat. Ini langsung kita peragakan. Nih, masuk anggota saya juga ini. Ya nggak apa-apa sini, nggak apa-apa. Ayo. Nah, coba. Nah, misalnya nih, udah gimana caranya kalau terjadi gempa, tiba-tiba sudah mulai berhubungan jatuh atau apa? Bisa coba. Coba. Berapa Pak? Aku ambil ambil panci. Ya coba. Kalau bendanya tajam, nembus kepala nggak kira-kira? Caranya, kalau di dapur mungkin ada lapel atau apapun lah ya, mau yang basah, yang penting kain. Ini posisinya dirapatkan langsung ke kepala. Nah, udah, ini presin. Nah, Mbak, posisinya langsung jongkok. Oke. Sakit kan? Nah. Tapi kalau batu nggak tahu ya belum. Enggak, biasanya kalau kami mau peragakannya pakai batu. Mau pakai batu atau mau pakai apa? Hah? Ya, ini asumsinya benda keras ya Bu ya.
ini peraganya ketua alumni saya, karena beliau sering di kamar mandi. Oke, sama posisinya Bu, tapi yang jelas jauhi pintunya Bu, karena pintunya kan dia ada kusennya, nah di atas tembok, ya kan. Jadi bergeraklah kita ke sudut di mana jauh dari runtuhan, sama posisinya untuk dilindungi ke bagian kepala. Oke, nah ini yang paling kita lagi Bu, terkait mungkin anak kita yang balita, karena kami menemukan di Cianjur itu Bu, anak itu sehat, tiba-tiba buta sesudah gempa. Nah, kenapa itu sebabnya? Kenapa sebabnya? Karena apa? Pada saat dia melihat benda bergerak, otomatis dia menangis. Nah, menangis kemudian melotot, matanya melotot, dan akhirnya saraf dari matanya itu kontak dengan dengan saraf penglihatan, akhirnya putus, akhirnya buta. Nah, caranya bagaimana kalau terkait dengan bayi? Pertama, biarkanlah dia menangis, tapi upayakan matanya tidak keliling ke kanan kiri, terutama yang balita, maaf, yang usia 3 tahun ke bawah. Jadi segera ditutupi matanya. Teknik membawanya, kita bawa boneka ya. Tarik-tariknya. Jadi posisinya kepalanya dikebelakangkan, ya kan? Dikebelakangkan, nah kemudian tetap posisi telapak tangan kita melindungi kepalanya. Nah kemudian untuk menghindari dia melihat benda bergerak, gunakan sarung atau apapun kain supaya mata dia tetap fokuskan dalam satu tujuan. Karena kami menemukan kebutaan di Cianjur itu ada 2 orang. Oke? Nah, itu satu lagi lupa sih. Ya, coba lagi Pak. Nah ini lingkungan tempat Anda bekerja. Ya, kalau bicara sekolah, saya sudah koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah untuk membuat arah titik kumpul yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri terkait kita mau lari kemana. Oke? Nah ini ada belajar menggunakan P3K Bu. Ya, aturan terbaru yang sedang kami rumuskan dengan Dinas terkait penanganan kedaruratan gempa bumi di sekolah, itu petugas semua berangkat dari guru. Jadi misalnya mereka dari PR itu udah gak ada gunanya, karena nanti semua yang melakukan pertolongan, teknik evakuasi dan segala macam dari guru. Makanya nanti dari tim Basarnas akan datang ke sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana melakukan pertolongan dengan kondisi A1. A1 itu luka dengan terbuka dan menimbulkan pendarahan yang luar biasa. Lanjut. Nah ini sudah. Lanjut Mbak. Ini juga termasuk di sekolah Bu ya. Di sekolah itu kami tidak merekomendasikan untuk menempatkan barang apapun di bawah meja ibu-ibu guru. Kan biasanya ada mungkin buku-buku atau arsip itu dihilangkan, karena itu pada saat kita nanti akan terjadi yang tidak ingin, kita akan masuk ke dalam meja tersebut. Lanjut. Ini kok itu gede gitu ya. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak.
ini yang sekarang menjadi kehebohan megatrust bisa menyebabkan tsunami atau tidak. Dari hasil penelitian, tsunami itu hadir paling cepat itu 7 menit sesudah gempa pertama dirasakan. Jadi kalau punya saudara di pinggir pantai itu bukan berarti mereka mengungsi sesudah kondisi di mana. Intinya patokannya gini Bu, kalau tsunami itu gempa dulu, kemudian air laut itu surut, ya kan, surut, dan biasanya itu ada tanda-tanda alam. Jadi kalau saya berpatokan beberapa hal, misalnya kenapa sih seperti ini, biasa kami juga diajarkan di Basarnas itu terkait dengan tanda-tanda alam. Yang pertama itu surut, dan yang kedua biasanya Bu, itu yang pernah kami alami pada saat itu, waktu itu di Wasio, waktu itu kami tugas, kemudian ada tsunami susulan pada saat itu, memang kayak ngungsi Bu, dia biasanya binatang-binatang yang dari pantai itu naik ke hutan. Tapi biar gimana pun, intinya apabila mempunyai hunian yang di pinggir pantai, apabila gempa itu pertama yang dilakukan adalah lihat pantainya dulu. Kalau memang dia surut yang cepat, langsung mengungsi. Tapi kita masih punya kesempatan untuk selamat. Aceh sendiri itu sebenarnya pada saat itu kurang lebih 28 menit itu baru dia tsunami yang balik. Jadi sebenarnya karena orang belum tahu terkait dengan tsunami. Kalau zaman dulu itu kan tsunami itu kan sebenarnya tsunami ya bahasa Jepang, itu adalah ombak besar. Sebenarnya zaman dulu itu di Aceh itu belum ada istilahnya tsunami. Jadi ombak besar karena mereka itu berbondong-bondong ke laut untuk ambil ikan, makanya banyak yang disapu di situ. Lanjut. Pelajaran selesai. Kenapa demikian? Karena ada beberapa kejadian sekolahnya nggak apa-apa, mereka pulang nggak tahunya pada saat mereka pulang terjadi gempa susulan, anaknya menjadi korban. Akhirnya yang disalahkan pihak sekolah. Nah, dengan hal itu kami sampaikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, apabila terjadi bencana apapun, kan ada WA group atau apapun, jadi orang tua wajib menjemput anaknya ke sekolah gitu. Atau ibu menitipkan anaknya, misalkan ada tetangga, nanti sekarang anak saya pulang dibarengin kayak gitu. Dan itu harus ada komunikasi yang proaktif antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Karena ketentuan misalnya pulang jam 13, jam berapa Pak? Kalau 14? Oke, saya dulu nggak pernah sekolah segini, 14.05 ya? Enggak, dulu saya nggak sekolah karena mewakili sekolah terus. Jadi 14.05 itu ketentuan dari sekolah bisa memulangkan siswanya di jam 14.05. Jadi walaupun gempanya jam 8 pagi, jam 8 pagi terjadi gempa, siswa sudah dikumpulkan, sekolah segera broadcast. Tapi kalau memang orang tuanya mengambil sebelum ketentuan jam itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang tuanya belum datang sampai jam 14.05 baru bisa dipulangkan sendiri. Jadi sudah di luar tanggung jawab sekolah. Bukan berarti sekolah tidak bertanggung jawab, tapi sekolah tentunya nanti akan menghubungi orang tua muridnya untuk segera menjemput. Karena pada saat kondisi gempa bumi, satu hal yang paling kita takutkan adalah crowded di jalan. Crowded di jalan. Jadi ini ada tim saya yang pertama kali masuk dulu Ibu di Cianjur. Itu masuk jam berapa waktu kita kejadian gempanya? Coba sini. Ini tim yang pertama masuk ke Cianjur. 30. Kami udah masuk di sana jam maghrib kurang 18 udah masuk sana. Crowded di jalan daripada itu. Oh, itu seluruh akses hampir tertutup, hampir sulit. Kalau kita telat sedikit mungkin bisa malah jadi 1 jam sesudah itu crowded sampai lokasi 12 jam baru bisa masuk. Nah, berarti di sini juga kita harus mempelajari apabila kondisi sekolah seperti ini bencana, apalagi kayak misalnya ini tiba-tiba kita gempa, itu bagaimana?
yang penting broadcast ke orang tua yang paling utama. Jadi orang tua juga harus tahu bahwa kebijakan sekolah pada saat bencana apapun ya Pak ya, itu memulangkan sesuai dengan tepat jam yang berlaku. Jadi kita kalau misalnya nanti ternyata dipulangkan sebelum jam yang berlaku, ya jangan salahkan kalau orang tua ngobrol-ngobrol sama sekolahnya, gitu ya. Jadi ini menjadi catatan buat ibu-ibu, mungkin nanti menjadi kesepakatan bersama di forum guru atau apa gitu Pak ya, karena memang kita belajar dari beberapa pengalaman. Oke, lanjut. Nah ini, jadi kayak misalnya isu megatrust Bu, bapak-bapak ibu-ibu, kita udah jangan terpancing Bu, karena apa? Mohon maaf, kita pipis aja kita nggak bisa nentuin bagaimana gempa. Kalau misalnya kemarin ada di daerah mana kemarin sudah dapat informasi, Jawa Timur ya Bu ya, itu ngomong kiainya katanya sudah harus fungsi karena apa namanya gempanya 2 jam lagi. Nah itu mau gimana caranya bisa nentuin gitu? Karena pipisnya aja kita pun batuk aja kita nggak bisa memperkirakan pengen batuk nggak bisa. Jadi apalagi itu memang yang punya Gusti Allah gitu kan. Yang ahli saja nggak bisa memprediksi gempa itu terjadi kapan. Yang ahli-ahlinya. Cuman kita hanya bisa mempersiapkan kesiapsiagaannya lebih efektif bagaimana keluarga kita selama, murid-murid kita selama. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya. Ini biasanya pasca gempa. Ya. Nah, mungkin ini saya akan coba. Membuka rekrutmen pegawai lumayan Bapak Ibu, sekitar 1.700 personil untuk seluruh Indonesia. Jadi Basarnas itu alhamdulillah Ibu ya, puji Tuhan ya, kita bekerja selain mendapat materi juga mendapatkan pahala, karena kita pekerjaan kami adalah menolong Bapak Ibu sekarang dalam kondisi yang pada saat yang tidak beruntung atau dalam kondisi darurat. Baik, nanti kalau misalnya kamu pada saat kami memberikan pelajaran ada hal-hal yang ingin ditanyakan kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Jadi intinya sekali lagi bahwa kami dari Basarnas tidak menggurui, kami hanya sharing. Apabila ibu ada pengalaman yang kami belum punya, ibu bisa sampaikan. Intinya apa? Kita memberikan pembelajaran ini intinya hanya satu, menolong sesama dari keluarga apa saudara-saudara kita. Apabila kita bisa semakin baik, tidak ada salahnya. Intinya adalah bagaimana kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik itu aja Ibu, Bapak Ibu, untuk memberikan waktu nanti teman-teman dari tim Basarnas akan memberikan nggak lama sih Ibu, mungkin sekitar paling lama 1,5 jam lah. Setelah itu kita praktik sedikit. Nanti kalau ada yang berkenan menjadi korban atau yang apa akan mencoba menangani korban, dipersilakan. Baik, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Pemahaman dulu untuk di cedera jaringan lunak.
Yang tujuan kami di sini Bapak Ibu mendapatkan edukasi, pengetahuan, pengalaman tambah yang mungkin nanti bisa digunakan baik dari lingkungan sekolah ataupun keluarga terdekat atau masyarakat lingkungan seperti itu ya. Oke, di sini ada alat-alat poultry loma. Itu di sing, pending, buka, besar. Nah mungkin ada di dalam, tapi sementara kita bisa lihat kayak di sini ada pending, ada gunting, ada kasa, dan alat yang lainnya. Nah ini dipakai untuk membantu penanganan korban cedera jaringan, entah luka terbuka dan luka lainnya. Oke, di sini contohnya ada beberapa contoh yang kita ambil. Contoh luka terbuka, luka gores sobek, kita mulai dari di kepala, di kening, luka iris di bagian tangan, luka tusuk di bagian telapak, luka terkelupas di bagian bibir, dan luka amputasi. Dan luka-luka yang kita berikan contoh di depan, ini beberapa dari yang memang pernah kami temui. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan atau mengaplikasikan ilmu ini pada saat hal terjadinya musibah atau suatu kejadian. Oke, lanjut. Oke, di sini ada kontrol pendarahan besar. Di sini ada cara yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, tekan langsung. Ada alatnya, kasa, balut, dan tinggikan. Jadi tekan pada luka, balut ditutup dengan kain kasa, dibalut dan ditinggikan. Paham? Sesimpel ini ya. Jadi tekan lukanya, ditutup dengan kain kasa, dibalut lalu ditinggikan. Nah, kalau untuk cara yang tidak langsung, tekan pada titik tekan. Balut besar, ada luka terbuka yang besar. Selanjutnya balut kuat tekan atau tourniquet. Itu biasanya kita lakukan kepada darah tidak berhenti dengan teknik dasar, pendarahan besar, pendarahan yang tidak bisa ditangani. Saya kasih contoh, jadi ketika lukanya ada di sini, di bagian lengan atau ekstrimasi alat gerak atas di bagian bawah, berarti ibu hentikan atau tourniquet di bagian atasnya, begitu ya. Tapi dengan waktu yang ditentukan, jadi tidak dengan waktu yang lama, ada waktu yang ditentukan, sesimpel itu. Nah ini dia cara-caranya. Tekan langsung. Yang pertama, penutup lupa, ini yang kain tadi. Tinggikan seperti yang tadi saya contohkan. Titik tekan atas, titik tekan bawah. Jadi maksudnya atas dan bawah itu di atasnya luka atau di bawahnya luka. Dan yang terakhir ada balut tekan, tekan pada luka dan dibalut. Oke, cara penggunaan. Nah, di sini ada pembalut luka. Yang kedua, penutup luka kedap. Contoh pembalutan. Nah, mungkin Bapak Ibu nih pernah lihat yang kejadian seperti ini, pembalutnya di kepala, di lengan, di telapak tangan, bahu, ataupun di bagian lainnya. Itu namanya pembalutan atau dibalut atau dibungkus bahasa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang harus dipahami, ketika Bapak Ibu memiliki niatan baik untuk menolong atau membantu korban, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, izin untuk menolong. Jadi Bapak Ibu tidak langsung menghampiri, menjumpai, mendekati dan melakukan pertolongan kepada korban. Hal simpel yang bisa kita ambil, contoh Bapak Ibu sedang berjalan di lalu lintas atau jalan umum, melihat kecelakaan kendaraan bermotor, dilihat di situ Bapak Ibu menemukan kalau dia berdarah, Bapak Ibu tidak boleh langsung mendekati dan menolong.
Hal pertama yang Bapak Ibu harus lakukan, izin kepada korban. Kalau korban tidak sadar, izin kepada orang yang berada di sekitar. Gitu ya. Setelah mendapatkan izin, Bapak Ibu bisa lakukan expose area luka. Itu bila mana lukanya di dalam bagian pakaian. Kayak di sini sampelnya atau contohnya di bagian menuju bahu atau pundak. Stabilkan benda. Nah, stabilkan benda di sini yang dimaksud bila terjadi benda yang menancap kepada tubuh. Jadi contoh seperti ini. Kalau memang dia tertusuk besi atau bahan lainnya, kayu, ranting dan lainnya, Bapak Ibu tidak boleh mencabut benda tersebut. Karena selama ini kan pemahamannya mungkin untuk yang ketika menemukan luka tersebut, benda tersebut yang menancap dicabut. Efeknya itu akan terjadi pendarahan yang lebih hebat, begitu ya. Jadi Bapak Ibu cukup stabilkan dengan kain yang di awal tadi kita paparkan, itu ada kain kasa dan kain lainnya, itu bisa distabilkan. Gunanya tidak menimbulkan pergerakan kepada benda yang tertancap. Selanjutnya setelah distabilkan bisa dibalut lukanya. Stabilkan benda dan balut luka kembali. Paham ya? Nah, kalau ini amputasi ini kita kasih contohnya aja. Tapi ini bukan hal yang bisa kita lakukan. Ini sudah yang lebih ke spesialis. Penanganannya balut potongan kuku dengan kasa lembab, bungkus dengan kantong plastik, simpan di dalam kantong dingin. Nah, yang dimaksud dengan bungkus ini bagian yang terpotong, bukan luka yang berada di bagian tubuh. Begitu ya. Next. Di sini ada contoh siom. Jadi siom itu kegagalan sistem sirkulasi untuk memberikan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Perfusi jaringan yang tidak adekuat. Penyebabnya di sini ada 3 yang kita ambil: kegagalan jantung memompa darah. Yang kedua, kehilangan darah dalam jumlah besar, yaitu penyebabnya luka yang tadi di awal, pendarahan dan lainnya. Yang ketiga, pelebaran pembuluh darah yang luas. Oke, tanda-tanda syok. Di sini ada pernapasan, dia tersengal-sengal atau 1212, tidak normal seperti biasanya. Yang kedua, nadi cepat dan lemah. Kulit bisa Bapak Ibu lihat, dia dari kulitnya berubah dari pucat dan lainnya. Dan kalau untuk suhu tubuh di bagian tubuh si korban, Bapak Ibu bisa sentuh atau raba, dia akan terasa dingin ataupun lembab. Wajah pucat, mungkin sianosis. Mata menerawang, pupil dilatasi. Kondisi pupil mata tidak normal. Gejala shock, dia akan memberitahu kita dengan tanda-tanda pertama: mual, mungkin muntah, haus, lemah, vertigo atau pusing, gelisah dan takut. Seperti itu ya. Oke, untuk pengawasannya, awasi jalan napas penderita, berikan oksigen bila ada ya. Hentikan perdarahan bila ada. Tinggikan tungkai sekitar 20 atau 30 cm kecuali curiga cedera tulang punggung. Nah, di sini tambahan sedikit informasi yang Bapak Ibu harus pahami. Ketika menemukan korban dan Bapak Ibu sudah melakukan hal yang sebelum tadi saya bilang, Bapak Ibu harus mendeteksi atau mencurigai atau melihat atau melakukan penilaian dini sekiranya atau ada kemungkinan terjadi cedera tulang punggung pada korban. Seperti ini ya. Jadi untuk kecelakaan kita berhak mencurigai bahwa si korban tersebut mengalami cedera tulang belakang atau tulang punggung bagian belakang. Nah, jadi tinggikan tungkai sekitar 20 atau 30 cm tidak selalu dilakukan bila mana kita sudah mengetahui secara langsung dan fix bahwa si korban mengalami cedera tulang punggung. Pertahankan suhu tubuh senyaman mungkin. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melakukan dengan selimut atau bahan lainnya. Karena di sini kan penanganan secara darurat.
Yang terakhir, rawat luka lainnya dengan beberapa hal, bisa dibalut dan ditutup atau ditinggikan atau ditorniket. Next. Sistem rangka ini untuk pengetahuan aja. Yang pertama, membentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ penting. Yang ketiga, pergerakan tubuh. Yang keempat, membentuk sel darah merah. Oke, patah tulang, terputusnya jaringan tulang. Itu ada dua. Ada yang tertutup bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan udara luar. Nah, untuk pemahamannya di sini luka atau patah tulang, jadi tulang itu hanya patah. Jadi kalau di sini yang pertama patah tulang tertutup, tulangnya patah, tapi masih dalam jaringan atau di bagian dalam kulit, tidak menembus kulit, tidak keluar daripada kulit. Yang kedua terbuka, bagian tulang yang patah berhubungan dengan udara luar. Jadi tulang di dalam, kemungkinan dia akan seperti ini atau dia seperti ini. Intinya dia menembus daripada jaringan kulit keluar. Jadi ada dua, patah tulang tertutup masih di dalam kulit, patah tulang terbuka dia menembus kulit mengenai udara. Gejala tandanya perubahan bentuk, nyeri dan kaki pada saat ditekan atau digerakkan, crepitus suara. Jadi kalau digerakkan itu akan membunyikan pada luka tersebut. Yang selanjutnya bengkak, memar dan perubahan warna. Biasanya itu terjadi membiru atau seperti lebam. Terlihat bagian tulang, persendian, sukar atau tidak dapat digerakkan. Itu seperti sel jaringannya, sensor atau motoriknya tidak dapat berfungsi. Ketika kita suruh gerakan jari, dia tidak dapat melakukan itu. Yang selanjutnya mati rasa dan kelumpuhan. Yang kesembilan, perubahan sirkulasi pada bagian distal cedera, ditandai dengan perubahan warna kulit, suhu atau pengisian kapiler. Dislokasi, keluarnya salah satu tulang dari sendinya. Nah, itu yang tadi saya bilang, dia kurang lebih sama. Gejala dan tandanya perubahan bentuk, bengkak ringan, berat di sendi, nyeri dan kaku atau perasaan tertekan pada daerah sendi, gangguan gerak pada sendi yang cedera. Pemidaian. Oke, di sini pemidaian pertama, mencegah pergerakan sendi atau bagian tulang yang patah. Yang kedua, mengurangi rasa sakit dan derita, mengurangi kerusakan pada jaringan lunak, mencegah patah tulang tertutup menjadi patah tulang terbuka, membantu mengatasi perdarahan. Oke, di sini ada jenis bidai, bidai lurus, bidai lipat, bidai traksi, gendongan, improvisasi. Tadi saya lihat. Oke. Untuk pemidaian di sini saya lihat ada alatnya juga, dan saya minta ya, jadi untuk tahap-tahapnya seperti tadi, dan di sini kebetulan saya lihat ada alatnya, jadi kita sesi praktek. Saya minta bagus. Oke, di sini kita bisa lakukan dua pemindaian sekaligus ya. Ayo Ibu, silakan Bu. Ya. Jadi ini anak Ibu, mohon maaf, jadi saya minta dari sebelah kanan saya ibu-ibu dan ibu-ibu, dari sebelah kiri saya bapak-bapak dan
ulas kembali tata cara atau langkah-langkah. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ketika kita menjumpai dan mendekati si korban atau menemukan korban, kita tidak langsung untuk melakukan pertolongan ya. Nah, jadi tahap yang pertama, ya, oke, baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau awal pertemuan kita pada korban. Kalau misalnya terjadi, misalnya ada patah tulang, kita tidak langsung datang untuk menolong korban ya. Tapi pertama itu yang perlu kita lakukan itu perkenalan diri dulu. Jadi maksudnya itu perkenalan diri, kita memperkenalkan diri kita dan kemampuan yang kita miliki. Karena kan biasanya juga korban ini tidak tahu ini siapa nih, tiba-tiba datang langsung main ngambil aja, main tolong, tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi pertama kita memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya, terus kemudian instansi dari mana, perkenalkan nama saya Rahman, saya dari instansi Basarnas, atau misalnya mungkin dari potensi itu bisa. Setelah itu kalau korbannya sadar, kita bisa langsung ngajak berbicara kepada korban, bagian mana yang sakit, untuk cederanya. Nah, selanjutnya kita langsung melakukan penanganan dengan mengukur alat pembidaya. Kalau misalnya terjadinya patah tulangnya bengkok, itu jangan diluruskan lagi. Jadi kalau misalnya posisinya bengkok, ya tetap seperti itu aja, bengkok aja. Karena fungsi kita di sini ini, kita bukan menyembuhkan, tapi fungsi kita ini hanya mengurangi pergerakannya aja, agar tidak terjadi cedera yang berkelanjutan, seperti itu. Ya, kemungkinan saja. oke, itu langkah-langkah di awal ya. Ya. Pak, kalau korban tidak sadar bagaimana Pak? Ya. Baca di slide, kita bisa melakukan perkenalan atau meminta izin kepada korban yang pertama, atau dilakukan kepada orang di sekitar. Nah, jadi kalau memang si korban tidak sadar, berarti kita bisa melakukan perkenalan atau minta izin ke orang yang di sekitar atau orang yang ada lebih dulu daripada kita, gitu ya. Masuk. Lindung diri daripada kita penolong. Tapi di sini sampel atau contoh peraga yang kita tunjukkan, ini alat yang memang lengkap. Dari mulai pelindung kepala, yaitu helm, kacamata, masker, baju pelindung, sarung tangan latex, sampai ke sepatu safety. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak ada, itu bisa diminimalisir atau diperkecil seperti masker dan sarung tangan latex, kayak gitu ya. Karena itu tujuannya agar tidak terkontaminasi. Ya. Permisi Pak, nama saya Agus Firmansyah dari Basarnas, memiliki kemampuan medis dasar, boleh saya menolong Bapak? Pertama, izin Bapak Kepala Sekolah. Jadi yang dialami Bapak Kepala Sekolah di depan kita ini atau depan Bapak Ibu, dia patah tulang dengan kondisi tangan atas, tangan ekstrim. Patah tulang dengan kondisi tangan lurus. Yang Bapak Kepala Sekolah dalam kondisi tidak sadar, yang Ibu dengan kondisi sadar. Oke, langkah awal yang dilakukan, ya, yang pertama bisa dilakukan untuk perkenalan diri ya. Bapak status status. Jadi setelah melakukan perkenalan, ya, sebelah kiri boleh, kanan boleh. Nah, langkah selanjutnya
sebelum melakukan penanganan, Bapak Ibu harus melakukan clear area. Gunanya untuk menjauhkan benda-benda bahaya daripada kita seorang penolong ataupun korban yang akan kita tolong. Jadi clear minimal area terdekat di sini ya. Oke, lakukan clear area. Oke, ini kita kasih contoh seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita meminta izin dan meminta kepada orang sekitar memanggil ambulan atau medis atau alat medis lainnya. Oke, selanjutnya bisa lakukan penilaian dini kepada korban dan sampai penanganan pembidayaan. Bisa lakukan. Tidak nangis dong, tidak nangis. Ini apa nih? Penggaris ya? Ya, jadi ini alat yang kita pakai dan ada kayaknya. Nah, yang perlu diperhatikan di bagian ujung ini kita usahakan dibalut atau ditutup agar tidak melukai si korban, karena di sini kan benda ujung dicurigai tajam atau bisa melukai si korban. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan dicontohkan oleh Pak Rahman. Oke. Nah, sebelum melakukan itu Bapak Ibu harus mengukur. Contoh di sini kan ada beberapa ukuran, panjang, sedang, dan yang pendek. Jadi Bapak Ibu bisa ukur sesuai fungsi. Jangan nanti kayak di sini ibunya bisa pakai yang sedang di bagian dalam yang mengarah ke ketiak. Yang satunya panjang bisa dipakai di bagian luar. Karena kalau yang panjang ditaruh di ketiak, itu kemungkinan tidak berfungsi dengan baik ya, dan akan mengenai pergerakan pada tubuh. Karena fungsi dasar dan tujuan pembidayaan adalah mengurangi pergerakan pada korban atau luka korban. Oke, bisa dilanjut. Setelah diketahui pengukurannya, kita bisa melakukan pemasangan atau proses pembidayaan. Ketika patahnya di tulang melewati 2 sendi. Nah, kira-kira yang tulang ini, yang sendi, yang ini. Nah, ya, jadi kalau dia patahnya di tulang berarti dia melewati 2 sendi. Kalau patahnya di sini berarti melewati ini dan ini. Kalau dia sendi berarti melewati 2 tulang. Berarti di sini dengan di sini ya. Oke. Nah, untuk pengikatannya Bapak Ibu harus dan wajib menanyakan
kekuatan daripada ikatan ya. Jangan sampai nanti pembidayaan berubah menjadi yang namanya tourniquet yang akan menimbulkan berhentinya atau tidak lancarnya aliran darah. Ya, jadi seperti ini bisa ditanya, Ibu cukup sakit, longgar dan lainnya kayak gitu ya. Dan harus dipahami kembali, mohon maaf, ketika di sini patah, kita pegang satu begini aja, dia sakitnya ya, jadi dia sakitnya sangat sakit. Oke, jadi ada satu pertanyaan di sini. PMS dilakukan kapan? Jadi dilakukan sebelum dan sesudah. Jadi itu sebelumnya itu ketika kita penilaian ini kepada korban dan bisa menanyakan. Kalau kondisi si korban sadar seperti ini, kita nggak perlu melakukan penilaian untuk dari kepala sampai kaki. Kita bisa langsung tanya, ibu yang sakit sebelah mana? Ketika dia bilang kiri, ada yang sakit lain? Tidak. Kita bisa indikasi kalau memang patah tulang di tangan kiri gitu. Nah setelah itu baru kita lakukan pulsasi motorik, sensorik tadi, motorik dan sensorik. Begitu diraba dan suruh menggerakkan bagian tangan ataupun kaki gitu. Setelah dilakukan pembidayaan baru lakukan kembali ya. Tapi kalau kayak gini kan dia ketutup nih, ketutup habis.
berarti kita nggak bisa ngecek nadinya kan secara normal. Berarti kita lakukan tadi di lukanya ya kapiler remil. Jadi ditekan, dan kalau memang warnanya tidak kembali dalam 2 detik, berarti dicurigai bahwa tidak normal seperti itu. Tapi lebih dari itu ya, saya terakhir melakukan penanganan kepada korban yang patah tulang. Selain si korban teriak meringis, korban pun dia tanpa sadar ya bisa pingsan, lukanya lebih parah, patahnya yang awalnya memang di dalam kulit dia menembus, atau dia bisa tanpa disadari dia kayak higau atau dia buang air kecil atau biasa, dan itu iya walaupun kondisi dia sadar tapi itu tanpa disadari dilakukan ya. Dan kalau memang korban seperti itu, usahakan kalau memang dia minta minum jangan diberikan. Astra Challenge di PT Sigap. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tangkap. Kenapa korban kalau ini tidak dikasih minum? Ya pada prinsipnya korban itu tidak haus ya. Ngapain perlu dikasih minum? Karena kita kalau menolong korban itu kita harus membuka jalan nafas. Seperti kalau ibu lihat gampang ya jalannya. Kalau orang kena tinju jarang dikasih minum, tapi distabilkan untuk nafasnya normal dulu. Jangan sampai kita contohnya kalau kita kena hook, badan kita tekan itu nafas kita agak susah, pasti korbannya akan bilang nanti. Mungkin karena di kita prinsipnya lama-lama ya, jadi cara kontribusi paling baik adalah kasih minum, tapi jangan salah, jangan sampai dia dikasih minum nanti terhambat jadinya meninggal. Terus yang kedua, ini saya lihat tandu ini ukurannya sebenarnya itu standarnya 2 meter 20 cm. Kenapa 2 meter 20 cm? Karena yang 20 nya itu buat pegangan. Pada prinsipnya orang Indonesia itu tingginya 160 sampai 180, artinya dilebihkan. Tadi Mas Panjaitan juga menginformasikan hanya kaos dimasukkan saja Bu kalau rekan-rekan ini, kalau tidak ada artinya itu bisa digunakan. Kalau ini berarti tim rescue sudah datang atau teman-teman sudah datang ke lokasi, artinya ini sudah bisa membantu. Paham ya Bu ya? Simple. Kalau cuma satu seperti apa baunya? Masukkan saja sarung. Ya, masukkan saja sarung. Sarungnya itu dibuat berbahan. Kalau tidak ada sarung, pakai selimut bisa. Selimut lipat, hanya lipatannya itu ditumpuk ya. Jadi kena tekanan. Makin dia kena beban, dia makin kuat. Mungkin ada selimut ya? Nggak ada ya. Tapi saya kurang
kurang nyaman kalau sampai buka, kasihan teman-teman ini PMR nanti membuat jalan ini. Tapi artinya tahu ya, standarnya itu tahu ya, agar supaya bisa stabil gitu. Terus tadi Pak Astiono juga sampaikan kita punya call center 115, nanti dicoba aja 115 itu Common Government Emergency Call. Kita punya 43 kantor SAR di seluruh Indonesia, punya 78 pos SAR di Indonesia, artinya itu mengcover warga negara Indonesia yang membutuhkan pertolongan, dan itu bebas pulsa, bisa terintegrasi langsung. Bila saya dari Kalimantan, itu dikonek ke sentral dan sampai ke Kalimantan, misalnya Balikpapan kan, ya Tarakan kan, itu yang dituju. Nah, ini temanya gempa ya, sedikit pengetahuan gempa. Di sini agak canggung juga ya, karena di sini backgroundnya kan ibu guru ya. Tadi ada penyidik, marganya apa Bu? Oh sama ya, penjahitan ya, sama ya? Sah berarti ya, sah. Ya, kita ulang ya. Tadi sebenarnya ekstremitas bawah, kiri, kanan, ekstremitas atas ini. Nah tadi saya coba tolong disimpelkan untuk kita ada, kalau menolong orang itu kita perhatikan dulu yang menolong itu ada berapa orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah itu. Nah dan di sini contoh banyak yang tidak diketahui, apalagi yang umur 40 ke atas. Karena 40 ke atas itu adalah daya tahan tubuhnya akan berkurang sekitar 3% dari kekuatan tulang, daya tahan tubuh itu. Nah makanya didorong sama olahraga. Contoh, kalau ada benda seperti ini di bawah, ya kalau ada benda seperti ini, ada yang pengangkatan tadi sudah diinfokan. Artinya kita punya mekanika tubuh. Pengangkatan yang benar adalah kekuatan kaki ya awalnya ya. Jadi kita ngambilnya seperti apa nih contohnya? Seperti ini kan? Ya, seperti ini ya. Nah ini kadang saya juga pun lupa karena dulu udah angkat-angkat. Nah ini yang membuat pergeseran, mungkin ada yang kurang tetap kaki yang nggak sama ya, seperti itu. Karena kita tanpa sadar tertumpu hanya 1-2 kaki. Ya. Terus yang kedua, Indonesia. Nah tadi kan ada tuh 43 kantor SAR seluruh Indonesia, negara Indonesia. Indonesia itu terdiri dari 3 lempeng apa saja? Lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Artinya negara kita ada dan berada di daerah rawan bencana. Benar tidak? Terus mengenal gempa itu ada gempa dangkal, menengah, dalam. Ya, menengah dangkal itu berapa? 0 sampai 50 km, 50 sampai 300 itu menengah. Nah 300 sampai seterusnya itu adalah dalam. Artinya dangkal itu lebih berbahaya sama jaraknya. Artinya